Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama saya Budi Astuti. Hari ini kita akan belajar mengoperasikan aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah tentang fungsi lookup. Nah, silakan simak dan tonton sampai selesai video ini. Jangan lupa dukung saya untuk like, share, dan subscribe. Selamat belajar! Pada pembelajaran kali ini, kelas kita akan belajar tentang cara menggunakan fungsi VLOOKUP pada Excel. Fungsi VLOOKUP atau rumus VLOOKUP adalah salah satu fungsi atau rumus Excel dasar yang termasuk dalam kategori lookup dan referensi, yang nantinya akan sering kita gunakan. Rumus Excel VLOOKUP merupakan rumus Excel yang berfungsi untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP di Excel ini? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, sekarang kita akan memulai untuk menggunakan rumus VLOOKUP ini. Ya, kita akan mengisi tabel yang ada di sini. Sebelumnya, saya sudah buatkan tabel daftar harga barang. Nah, di sini sebagai tabel pembantu. Ya, kita akan mengisi kode barang yang ada di sini. Ya, kita akan mengisi kode barang. Nanti kode barangnya ini akan otomatis terketik sesuai dengan yang ada di tabel pembantu ini atau tabel referensi ya. Kita sebut tabel referensi. Kita gunakan rumus sama dengan VLOOK. Nah, di sini muncul pilihannya, kita tinggal klik 2 kali. Kemudian teksnya, acuan teksnya yang kita gunakan adalah di sini, nama barang di sini. Nah, ini. Kemudian sel ini sudah kita tekan, klik, kemudian ikuti dengan tanda baca titik koma. Berikutnya tabel referensinya. Tabel referensi adalah ini. Kita blok semuanya mulai dari pulpen di sini sampai kolom ketiga, kolom 1, 2, 3. Kita blok, kemudian tanda baca titik koma, ikuti dengan tanda baca titik koma. Berikutnya, kode barang. Kita akan mengetik kode barang di sini pada tabel yang ada di sini, tabel referensi ini. Kode barang ada pada kolom kedua. Maka kita tuliskan di sini angka 2 atau posisi ya, posisi kode barang ada di kolom kedua. Ikuti dengan tanda baca titik koma, kemudian enter. Nah, di sini belum muncul karena di sini nama barang belum ditulis. Kita akan tuliskan coba ya, buku. Misalnya, enter. Nah, di sini muncul kode sesuai dengan yang ada pada ini. Nah, ini saya buat centering ya. Nah, seperti ini. Paham ya? Kemudian di berikutnya harga. Harga juga akan kita coba sesuaikan dengan tabel daftar yang ada di sini. Rumusnya sama dengan barusan kode barang ya. Kita letakkan dulu kursornya di sini. Kemudian rumusnya adalah sama dengan VLOOK. Nah, di sini muncul, kita tinggal klik 2 kali. Kemudian teksnya ada di kolom nama barang. Kita klik di sini. Kemudian ikuti tanda baca titik koma. Kemudian tabel referensinya. Kita blok semuanya di sini, tabel referensi. Kemudian ikuti dengan tanda baca titik koma. Kemudian posisi harga ada pada kolom ketiga. Kolom ke-1 nama barang, kolom kedua kode barang, kolom ketiga adalah harga. Maka kita tuliskan posisinya di sini dengan angka 3. Ikuti tanda baca titik koma, kemudian enter. Nah, di sini sudah otomatis sama seperti yang ada pada tabel daftar harga barang. Nah, sini ya, buku, kode barangnya A5, harganya 10.000. Jumlah barang berapa? Nah, ini diisi manual, misalnya pembelian dengan sejumlah 5 misalnya.
Kita enter, kemudian totalnya berapa, kita tinggal masukkan rumus sama dengan harga yang ada di sini dikalikan dengan jumlah barang yang ada di sini, kemudian enter. Nah, total harga sudah tercantum di sini. Nah, semoga dipahami penjelasan ini. Nah, kita sudah menggunakan rumus VLOOKUP untuk membuat data pada tabel yang ada di sini. Selanjutnya, kita akan membuat data lagi dengan rumus yang sama, tetapi kita menggunakan data validation. Nah, bisa dilihat di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP ini dengan menggunakan data validation. Maksudnya di sini untuk nama barangnya, kalau tadi di sini kita mengetik manual ya. Sini kan tadi mengetik manual, kita tadi mengetik manual buku. Sekarang saya akan coba lagi mengetik dengan yang berbeda sesuai dengan yang ada di sini. Misalnya kita akan tuliskan pulpen. Misalnya begini. Nah, di sini data akan berubah ya. Saya akan coba lagi pakai yang lain lagi ya, kita pakai manual, misalnya pensil. Nah, seperti ini data berubah. Nah, tapi di sini pada tabel yang kedua ini kita akan membuat atau memasukkan data nama barang di sini tidak dengan cara manual, tapi kita menggunakan data validation yang ada di sini. Ini dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan dalam kita mengetik. Karena kalau kita salah dalam mengetik nantinya, itu maka input data yang kita masukkan salah, selanjutnya keterangan-keterangan data yang lain pun akan ikut salah. Nah, yang dimaksud dengan data validation di sini adalah fitur pada Microsoft Excel ini yang berfungsi untuk membatasi nilai atau data yang masuk ke dalam sel dengan tujuan mengurangi kesalahan pada saat pengguna menginputkan data. Nah, kita akan coba menggunakan data validation untuk nama barang ya. Nah, kursor kita letakkan di sini dulu, kemudian kita masuk pada fitur data, kita perhatikan di atas sini ya, ini data. Nah, kemudian ada data validation yang ada di sini. Nah, ini kita klik, kita pilih data validation. Nah, muncul seperti ini. Kemudian pada bagian setting di sini allow ya. Ini kita pilih list, kita pakai list ya. Kemudian di bagian yang ini kita tentukan ringnya di sini. Nah, kita tempatkan di sini mana yang akan kita gunakan data tersebut untuk nama barang. Maka pada tabel yang ada di sini, data yang ada di sini, tabel referensi ya. Di sini nama barangnya adalah terdiri dari ini. Kita blok semuanya. Nah, kita blok sini. Nah, sudah semuanya masuk, kita kembali klik yang ada di sini sebelah kanan ini ya. Kita klik, kemudian ini sudah masuk ringnya, kita oke. Nah, di sini akan muncul tanda combo data nama barang yang ada di sini. Kita bisa tinggal klik saja di sini. Nah, di sini daftar nama barang yang ada di sini tadi akan muncul ada di sini. Nah, paham ya? Sekarang kita akan coba klik pulpen. Nah, dia akan nulis atau mencantumkan data secara otomatis. Kita akan coba yang lain, barang yang lain, misalnya penggaris. Nah, dia akan muncul dengan sendirinya. Jadi di sini nama barang atau data yang diinput secara otomatis akan muncul tanpa kita mengetik secara manual. Nah, semoga dipahami. Kita lanjut ke kolom berikutnya. Ya. Nah, pada kode barang follow up dengan data validation ini, rumus follow up-nya sama seperti yang tadi sudah kita buat yang ada di sini. Baik, kita akan coba ulangi lagi. Masih ingat ya dengan rumus yang tadi yang sudah kita buat di tabel yang pertama ini. Sekarang pada kode barang yang ada di sini, kita akan buat rumus VLOOKUP lagi sama dengan VLOOK. Nah, di sini muncul, tinggal klik 2 kali, kemudian teks atau kode pengunci di sini ya pada kolom barang, kemudian tanda baca titik koma, kemudian ring tabel yang ada di sini, tabel referensi ya.
kemudian tanda baca titik koma, dan posisi kode barang ada pada kolom kedua, kode barang kolom kedua ya. Kita tulis atau kita ketik 2, akhiri dengan tanda baca titik koma, enter. Nah, sekarang kita lanjut ke kolom berikutnya, kolom harga ya. Yang ada di sini kita letakkan kursor di sel yang kita akan isi. Kita ketikkan rumusnya kembali sama dengan VLOOK. Nah, sudah muncul, kita klik 2 kali, kemudian di sini sel penguncinya ya atau teks, kemudian ikuti dengan tanda baca titik 2, kemudian ring dari tabel referensinya. Nah, ini ya, ikuti tanda baca titik 2, kemudian untuk harga ada pada kolom ketiga, ikuti dengan angka 3, titik koma, enter. Nah, sudah selesai seperti ini ya. Nah, sekarang untuk jumlah barang ini kita ketik manual. Jadi misalnya kita tuliskan 10 seperti ini. Kemudian untuk total kita gunakan rumus perkalian sama dengan sel harga di sini dikali dengan sel untuk jumlah barang, enter. Nah, sudah muncul totalnya. Nah, ini untuk VLOOKUP dengan data validation. Nah, sekarang kita coba ya, untuk nama barangnya kita ganti, kita pilih yang lain, misalnya buku. Nah, di sini data berubah, kita coba lagi ganti pensil misalnya. Nah, data juga berubah. Jadi sama seperti yang ada di atas, juga rumusnya sama. Walaupun di sini untuk kolom nama barang di sini kita mengetik manual, sementara yang di sini sudah ada daftar pilihannya. Nah, semoga dipahami pembahasan ini. Sampai di sini maka selesailah pembahasan kita tentang materi fungsi VLOOKUP pada Microsoft Excel. Semoga bisa dipahami pembahasan kali ini, bermanfaat untuk kalian semuanya. Selamat belajar, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.